Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya ketika kita menanam sawit itu stresnya tidak terlalu lama. Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanya merupakan pengalaman pribadi saya sebagai petani yang saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua sesama petani sawit, terutama petani sawit kecil. Oke teman-teman, ketika kita melakukan penanam kelapa sawit, tentunya kita inginkan itu setelah kita tanam itu langsung tumbuh subur dan tidak ada stres. Namun pada kenyataannya banyak kita temukan sawit-sawit yang baru kita tanam itu kadang sampai 3 bulan 4 bulan itu belum tumbuh kuncup yang baru. Ini teman-teman usianya baru sekitar 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan. Namun bisa kalian lihat sendiri tidak ada sedikit pun indikasi stres di sini. Dan tentunya ada beberapa faktor yang mengakibatkan sawit kita ini bisa langsung tumbuh dan bisa langsung bersemi. Dan faktor apa saja teman-teman? Di sini saya akan sharingkan yang sudah saya lakukan di kebun saya dan saya aplikasikan di tanaman sawit saya. Yang pertama teman-teman, kita harus menggunakan benih yang memang umurnya tidak terlalu tua atau yang sudah direkomendasikan. Umur sawit yang baik ditanam di lapangan, yang siap dipindahkan di lapangan itu adalah benih yang berumur kurang lebih 1 tahun hingga 1,5 tahun. Itu yang paling bagus teman-teman. Kalau lebih dari itu ya bisa dikatakan nanti akan menimbulkan stres yang lumayan lama. Dan tentunya ini benih yang saya gunakan ini adalah benih yang memang usianya itu pas 1 tahun teman-teman. Dan memang pada kenyataannya tidak ada stres sedikit pun. Karena apa? Karena memang kondisi benihnya itu tidak terjadi karena terlalu lama di polybag, nanti akarnya itu akan banyak yang putus ketika sawit itu memang sudah berumur lumayan tua, sekitar 2 tahun atau lebih. Biasanya akar-akar itu sudah menembus dari polybag, dan ketika kita memindahkannya itu akan memutuskan sebagian besar dari akar-akarnya. Dan tentu batang sawit ini ketika ingin memulihkan atau menumbuhkan akar-akarnya kembali itu akan mengalami proses yang cukup lama. Dan tentunya itu yang sering kita temui, sawitnya stres hingga 1 bulan hingga 2 bulan, bahkan sampai ada yang 6 bulan. Yang kedua teman-teman, menggunakan lubang tanam yang lumayan lebar. Menurut saya, saran saya teman-teman, saya sudah membuat percobaan. Jadi di kebun saya yang sana yang baru saya tanam yang sudah berumur 6 bulan itu, mana-mana yang saya membuat lubang itu lebih besar, sekitar 50 persegi, itu pertumbuhan batangnya itu lebih cepat teman-teman, lebih cepat dan jauh lebih besar. Dan yang saya tanam hanya sekedar pas dengan bibit atau sekedar pas dengan polybag, itu pertumbuhannya sedikit tertinggal atau bahkan tertinggal hingga 2 kali lipat dibanding dengan yang saya tanam dengan menggunakan lubang tanam yang lumayan lebar. Jadi ini sangat penting teman-teman, saya sharingkan pengalaman saya ini supaya ya menjadi pertimbangan kalian ketika kalian ingin menanam kelapa sawit. Saran saya, buatlah lubang tanam itu yang besar teman-teman, ya sekitar 60 cm persegi ya, itu saya rasa itu cukup. Dan tentunya itu perbedaannya akan sangat-sangat besar sekali teman-teman, perbandingannya, pertumbuhannya itu jauh lebih cepat ketimbang kita hanya menggunakan lubang tanam yang sempit. Itu poin yang kedua. Nah yang poin ketiga ini adalah melakukan pemupukan dasar. Jadi setelah kita menggali lubang, buatlah atau tebarlah pupuk dasar, yaitu dolomit dan rock fosfat. Itu gunanya apa teman-teman? Setelah kita tebar, kita diamkan hingga 3 minggu baru kita tanam benihnya. Gunanya untuk apa teman-teman? Supaya pH tanah itu seimbang. Dan yang kedua itu ketika kita tanam benih, di sana sudah ada rock fosfat dan itu bisa merangsang atau membantu pertumbuhan akar supaya lebih cepat
tumbuh dan lebih cepat lebat. Dan 3 faktor itu teman-teman memang sangat penting sekali. Selanjutnya dilakukan pemupukan pasca penanaman 1 bulan dengan menggunakan pupuk kimia atau pupuk kandang boleh. Namun kalau saya hanya menggunakan pupuk kimia, yaitu menggunakan urea. Kalau kalian ingin menggunakan pupuk kandang, pupuk yang lain juga tidak apa-apa, atau menggunakan NPK. Namun teman-teman, saran saya ketika kalian menggunakan pupuk dasar itu sebaiknya jangan menggunakan pupuk kandang di dalam lubang tanam, karena itu bisa menimbulkan atau berpotensi menimbulkan jamur terhadap akar-akar kelapa sawit. Dan sudah banyak sekali sampel-sampel yang saya temukan, mereka yang menggunakan pupuk dasar dengan pupuk kandang itu ada beberapa batang yang roboh akibat terserang jamur di akarnya. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.